untuk teman-teman dari siswa SMA ataupun SMK ataupun calon mahasiswa monggo bisa bergabung di teknik sipil, di mana peluang kerjanya sangat banyak, bisa dari di lapangan ataupun di kantoran sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai dosen atau sebagai guru, bisa juga ataupun sebagai wira swasta atau pedagang, bisa juga terbuka sangat lebar. Jadi silakan untuk bergabung dengan kami ke Teknik Sipil Unisla, solusi masa depan. Selamat datang dalam program TTP Tanya-Tanya Prodi Universitas Islam Lamongan. Perkenalkan, nama saya Bika Tikasari, saya dari Prodi Teknik Sipil Unisla. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait teknik sipil. Teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari tentang infrastruktur ya. Jadi infrastruktur tidak hanya di bangunan gedung, tapi juga untuk pembangunan jalan raya, kemudian bangunan air dan lain sebagainya. Di teknik sipil Unisla ada 5 bidang utama yang kita pelajari. Yang pertama terkait dengan struktur. Struktur ini ada struktur baja ataupun struktur beton. Kemudian ada manajemen proyek yang berkaitan dengan manajemen konstruksi. Kemudian yang ketiga ada keairan. Keairan ini berkaitan dengan bangunan air, kemudian hidrologi, irigasi. Kemudian yang keempat ini tentang transportasi yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, geometrik jalan raya. Dan yang terakhir adalah geoteknik. Geoteknik ini terkait dengan ilmu ukur tanah, kemudian tentang fondasi dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk apa saja yang dipelajari ini ya, kita mempelajarinya mulai dari dasar, yaitu yang pertama seperti yang dilihat bisa ketika membangun sebuah gedung yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengukuran untuk menentukan elevasi, menentukan titik-titik fondasi. Kemudian yang kedua kita baru melakukan desain atau gambar bisa 2D dan juga 3 dimensi. Untuk desain kita sesuaikan dengan rancangan, kemudian setelah dibuat gambar baru kita mempelajari tentang struktur betonnya atau struktur baja yang berkaitan dengan konstruksi proyek. Jadi itu semua nanti masuk dalam bidang teknik sipil. Dari penghitungan biaya atau estimasi proyek kita dipelajari juga ketika di perkuliahan, bagaimana cara menghitung volume sampai ketemu dengan RAB. RAB itu adalah rencana anggaran biaya, di mana itu untuk menentukan keseluruhan total biaya dari sebuah proyek yang akan kita bangun. Untuk prospek kerja ketika lulus di teknik sipil tidak melulu tentang bangunan ya, jadi jangan khawatir, bisa juga yang pertama bisa sebagai drafter ini sebagai tukang gambar bisa, ataukah sebagai pengawas proyek juga bisa, kemudian konsultan, kemudian di bidang penelitian bisa juga menjadi dosen kalau berminat, kemudian menjadi guru juga bisa apabila berminat untuk menjadi tenaga pengajar di SMK teknik bangunan. Kemudian bisa juga kalau pengen sebagai pemborong atau kontraktor juga bisa untuk memborong suatu pekerjaan. Selain itu bisa juga sebagai pegawai negeri sipil ya. Jadi kalau di pegawai negeri sipil, teknik sipil ini bisa di bidang PU atau pekerjaan umum, bisa di PU pemukiman atau cipta karya, kemudian di PU sumber daya air atau pengairan, bisa juga di PU bina marga. Jadi cakupannya luas, tidak hanya di 3 PU ini, bisa juga bekerja di kementerian. Jadi kalau tahu banyak sekali lowongan pekerjaan kementerian. Untuk di bidang swasta bisa juga sebagai pemilik toko ya, atau sebagai pedagang. Pedagang ini bisa menjual bahan material ini banyak. Jadi ini juga keuntungannya juga lumayan besar kalau misal menjual bata ringan ataupun semen, kemudian pasir, kemudian apa saja, besi dan lain sebagainya. Jadi kualitas dosen atau pengajar di teknik sipil Unisla ini dari berbagai bidang ilmu di bidang teknik sipil, kemudian lulusannya minimalnya S2 ya, ada juga S3. Jadi di tahun ini untuk lulusan S3 di teknik sipil Unisla sudah mencapai 30% dan tahun depan berkisar 80%. Untuk lulusan
lulusan S3-nya. Kemudian untuk lulusan atau pengajar sendiri ada juga yang lulusan dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi kualitas dosen atau pengajar di teknik sipil ini tidak diragukan ya. Jadi semuanya expert di bidang masing-masing, ada juga di bidang transportasi, ada yang expert di bidang pengukuran, di bidang keairan, dan semuanya itu hampir dan juga sebagai praktisi. Jadi mereka lebih paham. Jadi kalau sebagai praktisi lebih paham ketika menjelaskan di perkuliahan. Mahasiswa ketika sudah lulus jangan khawatir, prospek kerjanya ini sangat luas dari berbagai bidang, bisa di lapangan, bisa di perkantoran, ataupun di mana sebagai peneliti atau sebagai dosen. Jadi jangan khawatir, terbuka sangat banyak lowongan pekerjaan dan dipastikan mungkin setelah lulus bisa langsung kerja. Untuk teman-teman dari siswa SMA ataupun SMK ataupun calon mahasiswa, monggo bisa bergabung di teknik sipil di mana peluang kerjanya sangat banyak, bisa dari di lapangan ataupun di kantoran sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai dosen atau sebagai guru, bisa juga ataupun sebagai wira swasta atau pedagang, bisa juga terbuka sangat lebar. Jadi silakan untuk bergabung dengan kami ke Teknik Sipil Uniswa, solusi masa depan.